Nama saya Hasan Asari, kedua Ibu Nur Hayati, yang ketiga Ibu Nur Hikmah. Alhamdulillah saya didampingi dua cahaya, cahaya yang cantik-cantik, yang satu cahaya membawa kehidupan, yang kedua cahaya membawa nikmat. Hikmah, hikmah. Membawa hikmah dan nikmat ya. Ini dua cahaya. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang analisis lingkungan. 220401. Pertama bahwa saya memperkenalkan Jatiwung dulu ya. Saya pernah ikut survei di Kecamatan Jatiwung tahun 96 bahwa Jatiwung Raya itu dulu ada 1.400 pabrik. Dari mulai pabrik yang besar sampai yang kecil. Yang paling kecil pabrik peniti, sampai yang besar pabrik ban baja tunggal. Itu ada di sana. Jadi di Kecamatan Jatiwung itu kota industri. Kalau Tangerang itu kota industri, namun sejatinya industri itu ada di wilayah Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Jatiwung. Wilayah alamnya itu memang hanya industri semuanya. Jadi di sana memang wilayah yang potensi untuk pengembangan ekonomi di bidang industri. Selain di bidang industri, tentunya semakin banyak perusahaan, semakin banyak industri, semakin banyak kaum urban, semakin banyak para orang-orang yang mempunyai SDM di bidangnya masing-masing di lintas profesi mereka. Kemudian yang menjadi potensi sosial bahwa di Kecamatan Jatiwung termasuk kecamatan yang padat penduduk. Dari segi perkampungan, banyak kontrakan yang dihuni oleh para pendatang dari berbagai macam suku. Ini tantangan bagi kami di dalam memberikan layanan pendidikan. Karena apa? Karena di balik mereka yang banyak itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Dari latar belakang suku yang berbeda-beda. Ada yang suku yang halus, seperti saya ini sangat halus banget. Ada yang suku yang kasar gitu ya. Yang kasar, ada bahasanya yang seperti saya itu udah orangnya udah jelek, hitam, kasar pula juga ada gitu ya. Jadi ada saya juga. Kayak saya juga maksudnya. Ada yang bahasanya yang orangnya serem tapi bahasanya lembut juga ada. Ada yang orangnya kelihatan kalem tapi bahasanya hoi gitu ya. Itu banyak sekali, itu di karakteristik yang ada di Kecamatan Jatiwung. Jadi kalau ditanya Indonesia itu ya di Tangerang. Tapi Indonesia Tangerang itu ada di Kecamatan Jatiwung karena dari Sabang sampai Merauke semuanya ada. Kemudian yang selanjutnya terdapat asimilasi budaya yang beraneka macam. Jadi kalau Bapak Ibu di Kecamatan Jatiwung itu kita juga tahu, mungkin kalau pertama kali Bu, saya memperkenalkan juga. Dulu adanya campur sari. Kebetulan campur sari itu khas dari Jogja Gunung Kidul. Tetapi di Tangerang ini mengadopsi semua itu dari paguyuban Gunung Kidul. Di Tangerang ini ada dua paguyuban dari Gunung Kidul yang dua-duanya ini potensi mengembangkan budaya. Ada orang Gunung Kidul di sini, ada orang Jogja. Ibu dari Gunung Kidul. Kebetulan suami saya orang Gunung Kidul. Oh, orang Gunung Kidul. Suaminya Ibu ya? Ya. Oh, nggak apa-apa kalau suaminya. Kalau Ibu? Keluarga juga banyak yang di Jogja. Nggak apa-apa Bu ya. Karakteristiknya budayanya bermacam-macam. Ada reog, itu juga ada di Tangerang Bu. Wayang, bahkan tahun 2018 saya pernah kerjasama dengan Kopadi, Persatuan Dalang Indonesia. Waktu itu mengadakan wayang di depan sekolah kami 2017 18 ya? 17 ya, 2017. Dan saat itu kami didukung oleh Dinas Pariwisata Kota Tangerang. Dikasih anggaran 70 juta untuk mengadakan kegiatan wayang itu. Dan disinilah saya katakan bahwa Tangerang itu Indonesianya Indonesia dari berbagai macam latar belakang suku. Kemudian makanan Bu, kalau makanan sekarang sih udah Indonesia banget di mana-mana ada. Tapi di Tangerang itu kita mau nyari. Kalau dulu saya itu kalau Pak nanti oleh-oleh ya dari Jogja atau dari mana itu. Tapi sekarang Jogjanya Tangerang itu udah ada di Tangerang. Jadi nyari geplak, nyari ubi jelembu, nyari apa udah ada semuanya. Jadi Tangerang ini dalam asimilasi budaya sungguh potensi. Next. Selanjutnya ya Bu. Inilah cara mendokumentasikan informasi. Tadi saya di Jatiwung itu potensi dari berbagai macam latar belakang suku, budaya dan sebagainya.
ini hadirnya para kaum urban yang bekerja di lintas profesi yang mereka membawa pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang dari kampung cuma bawa pendidikan SMP seperti saya juga ada yang bawa pendidikan SMA juga ada yang bawa pendidikan sarjana juga ada. Dari pendidikan, latar belakang pendidikan itu tentunya mempengaruhi terhadap ekonomi, ya, mempengaruhi daya pikir, mempengaruhi pola hidup, mempengaruhi gaya hidup. Kalau mereka berangkat dari Tangerang itu, dari kampung ke Tangerang membawa pendidikan, insya Allah ketika di Tangerang ini tidak merepotkan pemerintah daerah. Tapi kalau mereka hanya dari kampung hanya membawa pendidikan yang pas-pasan bonek boneka, yang terjadi di sini itulah yang dia susah diatur, yang yang cara berpikirnya hanya instan gitu ya, cara berpikirnya sempit. Jadi ini berpotensi terhadap rentan kesenjangan sosial, terutama di bidang ekonomi. Jadi kalau di Tangerang ini, saya katakan Tangerang ini dari mulai yang tukang pulung sampai orang kaya